Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ada yang tidak hadir? Ada. Berapa orang tidak hadir? Dua siapa? Sipa. Ketua kelas gimana Sipa? Apa kabar Sipanya? Sakit apa dia? Sakit perut tadi. Ada informasi tadi. Ya, kita doakan mudah-mudahan Sipa cepat sembuh. Satu lagi siapa? Faris kenapa? Ada yang tahu informasi? Saya tahu informasi. Ke Bapak juga nggak ada informasi. Ya, yang lain jangan seperti itu. Kalau tidak ada pemberitahuan nanti susah. Lagi ngapain Faris kita tidak tahu. Ya, mudah-mudahan besok Faris bisa hadir. Oke, semangat semuanya hari ini. Semangat tidak? Wah, suaranya tepuk semangat. Semangat. Wajahnya udah semangat masih gitu juga. Kalau wajahnya semangat gimana? Ciri-ciri orang bersemangat apa? Senyum. Senyumnya gimana? Ikhlas atau tidak ikhlas? Senyum yang tidak ikhlas gimana coba? Senyum tidak ikhlas gini. Senyum yang ikhlas gimana coba? Senyum yang ikhlas tuh kiri kanannya sama ratanya. Oke ya. Hari ini semangat meskipun ada dua orang yang tidak hadir ya. Nah, kita ada pembelajaran baru. Ada pembelajaran baru. Nanti sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya seperti biasa. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Zahwan, ketua. Nah, mudah-mudahan dengan doa tadi proses pembelajaran kita penuh dengan semangat, kemudian mendapatkan apa yang kita pelajari materinya hari ini. Ya, ya. Kita hari ini membahas tentang berpikir komputasional. Ya, pelajaran apa? Pelajarannya coding. Ya, ini pengenalan pembelajaran coding, cara berpikir komputasional. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, nah ini ya Bapak sampaikan ada beberapa tujuan pembelajarannya. Yang pertama, anak-anak Bapak hari ini, jadi kalian nanti jangan malu-malu ya. Ada pertanyaan, tanya aja, bebas. Ya. Nah, sekarang kita belajar tentang apa? Berpikir coba baca. Oke, berpikir komputasional. Lihat anak-anak Bapak, lihat apa itu berpikir komputasional ya. Nah, ini kan sekarang kita zamannya zaman teknologi, semuanya berkaitan dengan teknologi. Komputer, laptop, apalagi? Robot, apalagi? Kuncinya gimana? Pakai kunci enggak? Pakai remote. Kalau untuk starternya sekarang pakai jempol aja, bener dia. Masuk ke dalam mobil, dan suaranya itu nggak seolah-olah nggak dengar. Asapnya ada enggak? Nggak ada. Itu berkembang apa semakin tidak berkembang?
Benar ya? Nah, abad atau zaman ini sekarang makin berkembang. Dulu HP gimana HP? HP dulu cuma HP yang bisa telepon. Siapa yang bisa jelaskan perbedaan HP zaman dulu dengan HP zaman sekarang? Tawan, apa bedanya? HP zaman dulu. Bang Raka, tolong perhatikan Bang Raka. Lagi ngapa Bang Raka? Sini, fokus ya. Kalau HP zaman dulu itu di bawahnya itu ada angka-angkanya. Dan tidak bisa digunakan seperti WhatsApp Ya. dan aplikasi lainnya. Tapi kalau zaman sekarang itu tidak ada angka-angka di bawahnya. Sama bisa dilipat, bisa dibelokkan, dan ada aplikasi-aplikasi terbaru. Iya. Bagus, beri tepuk tangan dulu untuk Zahwan. Oh, si Letesa jadi lupa tepuk tangan. Nah, memang begitu. Yang membuat perubahan itu siapa? Kalian. Yang dulu kecil, ya. Anak-anak yang dulu kecil belajar SD, kemudian dia belajar di SMP, memahami teknologi, akhirnya dia buat sebuah penemuan baru. Otaknya jalan, kritis. Nah, sekarang kita seperti itu. Di abad 21 ini, kita harus berpikir kritis. Salah satunya ini adalah berpikir komputasional, karena tadi itu berkaitan dengan komputer. Nah, sekarang kalian harus tahu apa itu berpikir komputasional. Ada yang tahu berpikir komputasional itu apa? Ada? Ada yang tahu apa itu berpikir komputasional? Ya, dengarkan baik-baik. Berpikir komputasional itu adalah kemampuan menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia atau komputer. Jadi komputer itu sekarang dia sudah sama dengan manusia. Bisa menyelesaikan masalah, ya, menjawab masalah kita. Ya, walaupun dia masih diperintah oleh manusia. Nah, ada 4 cara apa tadi? Berpikir komputasional apa tadi? Apa tadi berpikir komputasional? Kemampuan berpikir logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh otak maupun komputer. Itu dia berpikir komputasional. Ada 4 berpikir komputasional tuh. Ya, yang pertama ada namanya dekomposisi. Yang kedua ada namanya pattern. Besar, warna-warni. 2 apa lagi ya? Kue ulang tahunnya 2 meter lebarnya, besar. Terus lilin. Apa lagi? Hiasan dinding. Wah, kita harus buat Yusuf terkesan. Ada hiasannya. Hiasannya berbentuk apa? Hati-hati, bunga-bunga. Apalagi selain itu? Hadiah Yusuf ini tidak bisa nih. Dia baru sekali loh. Kita harus beri atau buat hadiah yang menarik. Sabun mandi hadiah. Contoh. Nah, itu tadi masalahnya apa? Yusuf ulang tahun. Masalah kecil-kecilnya apa? Itu tadi perlengkapan apa yang disiapkan untuk ulang tahun. Nah, itulah dia cara berpikir dekomposisi. Berpikir kompleks menjadi kecil-kecil. Ulang tahun Yusuf, apa yang kita siapkan? Tadi apa? Kado, balon, apalagi? Hiasan dinding dan seterusnya. Bintang, terus bulan, sabit, terus titik kecil, terus
Nah, terus apa lagi pola berikutnya? Hah? Bintang, bagus. Apalagi yang kedua berikutnya? Bulan. Terus siap bulan apa lagi? Nah, itu dia pola namanya. Berpikir pola. Paham ya? Ini komputer itu cara berpikirnya seperti ini. Pola dia. Paham? Matematika pernah kita temui seperti itu. Sekarang siapa yang udah paham? Maksud berpikir pola. Berdasarkan pola. Atau paten, pengenalan pola. Udah paham ya? Oke. Kira-kira di mana aku? Sekolah. Sekolah. Sekolah itu betul. Tidak. Ingat tadi, aku ada meja, ada kursi, ada buku, ada orang-orang, beberapa orang di situ. Aku di mana? Karena itu cara berpikir apa tadi? Yang ketiga, abstraksi. Hal yang tidak pentingnya tidak diambil. Paham ya? Paham? Siapa yang paham angkat tangan? Ada pertanyaan? Ya, yang keempat, yang terakhir, berpikir algoritmik, menyusun langkah-langkah membuat mie goreng atau membuat gulai ikan pati. Ya, susun langkah-langkahnya. Pertama apa dulu? Makan. Ya, dimakan ikan patinnya. Apa yang pertama? Cuci. Terus? Hah? Ya, dikasih asam. Kasih asam jeruk. Terus? Ya, Kasih roy. Terus? Kasih santan. Nah, cara berpikir algoritmik itu adalah menyusun langkah-langkah, ya, langkah-langkah. Contohnya membuat apa lagi selain itu? Membuat kuenya, contohnya kue bolu kamojo. Apa lagi? Ya, nasgor. Tidak hanya makanan, yang lain apa contohnya? Langkah-langkah mau masuk ke toilet. Pertama, baca doa. Yang kedua, langkah atau prosedur. Cara memakai helm. Apa langkah-langkahnya? Apa lagi? Cara memakai helm, ambil helm, selesai gitu. Cara memakai helm apa? Langsung kunci pun. Ada langkah-langkah enggak? Nah, langkah-langkah itu disebut dengan cara berpikir paham? Sekarang Bapak mau ngasih latihan per kelompok. Kelompoknya Bapak pilih ya. Kelompoknya hitung 1, 2, 3. Ya. Bapak balikkan ya, enggak Bapak buka, Bapak tutup. Ini siapa yang dapat tugasnya mudah jangan protes, jangan sombong. Yang dapat tugasnya agak rumit jangan Nih, belum dibuka lagi, belum dibuka. Jangan dibuka dulu. Nih. Nih. Ya. Bapak hitung sampai 3 baru boleh dibuka. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Iya, silakan. Kelompok mana yang mau duluan? Kelompok 1, silakan. Ya. Di situ aja, di situ aja. Nampak enggak? Silakan. Ya. Assalamualaikum dulu. Boleh, assalamualaikum dulu boleh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada yang mau protes jawabannya?
Kelompok 1 dapat tugas apa tadi? Nah, menyusun langkah-langkah cara naik motor. Coba bacakan langkah-langkahnya. Ada, udah 3, 4. Ya, bagaimana yang lain? Ada masukan? Ada masukan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Aku adalah tempat orang membeli makanan. Ada meja, kursi, tapi bukan di rumah. Baik. Anak-anak semua, Bapak kira cukup sampai di sini ya. Mungkin udah paham kalian ya apa yang disebut dengan berpikir komputasional. Ada berapa tadi berpikir komputasional? 4. 1, 2, 3, 4. Abstraksi. Berarti kalian udah paham. Alhamdulillah. Kira-kira ada kendala enggak? Ada yang belum paham? Nah, bagaimana menurut kalian pembelajaran coding pada hari ini tentang berpikir komputasional? Paham ya? Nanti kita siapkan alat yang lebih bagus supaya kita lebih menarik. Ada permainan-permainannya di pembelajaran berikut. Ada lagi pertemuan berikutnya. Ya. Kalian siapkan semangat, nanti ada boleh bawa laptop, boleh bawa HP juga. Nah, tugas kalian di rumah jangan lupa cari contoh yang lain dari tugas yang tadi disampaikan. Yang di kelompok. Ya, kalau tadi persiapan perpisahan, berarti cari tugas lainnya. Apa yang perlu dibuat? Ini tadi dapat apa? Dah? Baik, bagaimana penyampaian Bapak hari ini? Jelas atau kurang jelas? Jelas. Oke, baik. Bapak ucapkan terima kasih. Tepuk pramuka. Kita baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu kita pada pertemuan coding berikutnya. Ya, Bapak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.